Sejarah peradaban Mesir kuno, periode kerajaan dan peninggalannya. Sejarah peradaban Mesir kuno termasuk salah satu yang tertua di dunia. Mesir kuno telah memiliki kebudayaan maju jauh sebelum eksisnya peradaban Yunani dan Romawi. Masyarakat Mesir diperkirakan menyatu menjadi peradaban besar sejak 3100 sebelum Masehi. Pada masa itu, peradaban lain di dunia yang melek huruf selain Mesir kuno adalah Mesopotamia yang terletak jauh di sekitar Teluk Persia. Secara kronologis, sejarah peradaban Mesir kuno terbagi menjadi beberapa periode berdasarkan masa kepemimpinan para wangsa. 1. Periode Pradinasti Mesir kuno 3100 sampai 3050 sebelum Masehi. Pada zaman Prawangsa atau Pradinasti, Mesir masih terdiri dari pemukiman-pemukiman kecil yang tumbuh subur di sepanjang tepian Sungai Nil. Kemajuan bangsa Mesir kala itu ditopang oleh hasil bumi. Hal itu tidak lepas dari kemampuan masyarakatnya dalam pembuatan kanal, tanah, dan irigasi. Menurut Emory S. Bogardus dalam bukunya The Development of Social Thought 1995, sebelumnya dinasti pertama Mesir kuno berkuasa. Wilayah Mesir terbagi ke dalam dua kerajaan besar. Mesir Hulu dikenal juga dengan sebutan Takyememu, menempati wilayah Mesir di bagian selatan, sementara di bagian utara disebut Mesir Hilir atau Tamehu. Garis perbatasan dua kerajaan tersebut diperkirakan terletak di wilayah yang sekarang disebut Kairo. Penguasa kerajaan Mesir kuno yang pertama masih menjadi perdebatan Mentehu, sejarawan pemuka agama Mesir yang hidup sekitar abad ke-3 sebelum Masehi, menyebut bahwa Raja Mesir kuno pertama adalah Menes. Namun temuan-temuan arkeolog justru menyimpulkan lain. Para arkeolog berpandangan bahwa Firaun pertama adalah Narmer. Terlepas dari hal itu, penguasa pertama pada masa-masa awal peradaban Mesir kuno dipercaya merupakan orang yang berhasil menyatukan Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Secara definitif, Firaun adalah sebutan untuk kepala negara sekaligus pemimpin agama masyarakat Mesir kuno. Kata Firaun berarti rumah besar yang merujuk pada istana tempat tinggalnya. Firaun biasanya laki-laki, meskipun seiring berjalannya waktu terdapat beberapa pemimpin wanita seperti Hatshepsut dan Cleopatra. Masyarakat Mesir kuno menganggap para pemimpin mereka itu punya kemampuan menjadi perantara antara para dewa dan dengan manusia. 2. Periode kerajaan lama Mesir kuno 2686 sampai 2181 sebelum Masehi. Memasuki periode kerajaan lama, peradaban Mesir kuno sudah mengalami kemajuan. Masyarakat di kawasan itu telah memakai benda-benda rumah tangga yang terbuat dari logam dan melakukan perdagangan maupun pelayaran. Industri sudah mulai digalakkan pada masa ini, di antaranya seperti industri kaca, permata, serta perabot rumah yang terbuat dari kayu. Pada periode kerajaan lama ini juga masyarakat Mesir punya tokoh-tokoh tersohor. Dalam artikel Key Figures of Ancient Egypt yang diterbitkan oleh National Geographic, Mesir kuno pada masa itu punya 3 tokoh kunci yang punya andil besar dalam perkembangan peradaban mereka. Yang pertama justru bukan merupakan Firaun, dia adalah arsitek pembangunan piramida pertama pada zaman Raja Djoser.
sekitar 2650 sampai 2575 sebelum Masehi. Namanya Lamhotep. Pembangunan piramida rancangan Lamhotep dianggap sebagai awal dari kemajuan peradaban Mesir kuno, sebab bangunan itu adalah piramida pertama sepanjang sejarah Mesir kuno. Selanjutnya, rakyat Mesir kuno punya Raja Senfru yang mulai memimpin sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Senefru punya peran besar dalam pembangunan piramida yang lebih kokoh dibandingkan bangunan buatan Lamhotep. Maka itu Senfru dianggap sebagai pelopor piramida sejati pertama. Tokoh kunci peradaban Mesir kuno yang ketiga pada era ini adalah putra Raja Senefru, yakni Khufu, memerintah sekitar tahun 2580 sampai 2565 sebelum Masehi. Dalam masa kepemimpinannya yang singkat, Khufu melakukan perubahan besar dalam hal pembangunan piramida. Khufu adalah raja Mesir kuno yang memerintah pembangunan piramida Agung Giza. Bangunan ini memiliki ketinggian 147 meter. Piramida tersebut diyakini sebagai bangunan tertinggi di dunia pada masa itu. 3 periode menengah pertama Mesir kuno hingga kerajaan pertengahan 2181 sampai 1690 sebelum Masehi. Secara umum, periode menengah pertama ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah ketika Wangsa ke-11 menjadi penguasa. Tahap kedua terjadi saat kekuasaan beralih kepada Wangsa ke-12. Selama kekuasaan 2 wangsa tersebut, kerajaan Mesir mengalami pertumbuhan besar menuju fase baru dengan kekuasaan feodalistik yang kuat. Namun hal itu justru berubah petaka. Sentralisasi yang kuat memunculkan ide independensi di wilayah provinsi yang dipimpin oleh nomarks. Akibatnya banyak terjadi perang sipil, terutama pada rentang tahun 2181 sampai 1991 sebelum Masehi. Adalah Amenemhet I yang diduga kuat sebagai penengah dalam kekacauan kekuasaan Mesir kuno di penghujung era itu. Amenemhet I secara tegas mengeluarkan kebijakan yang membatasi hak-hak nomark sebagai upaya mencegah terjadinya caplok-mencaplok wilayah. Kerajaan Mesir kuno kembali berada di jalur perbaikan di era penerus Amenemhet I. Yang paling menonjol adalah ketika Sosiris II dan Amenemhet III memimpin. Kedua pemimpin tersebut punya kendali bagus untuk membuat pemerintahan monarki yang lebih kuat secara hukum serta makmur dalam hal ekonomi. Jika kerajaan lama punya piramida, periode ini lebih menonjol dalam bidang literatur dan kesenian. 4. Periode menengah kedua Mesir kuno dan bangsa Hyksos 1674 sampai 1549 sebelum Masehi. Kemajuan dan kemakmuran di masa pemerintah Amenemhet III membuat peningkatan populasi yang cukup besar. Masyarakat Mesir merasa tidak perlu khawatir meninggalkan anak cucu untuk hidup pada masa itu. Namun membludaknya populasi ini justru berakibat fatal. Menjelang akhir kepemimpinan Amenemhet III, banjir tahunan Sungai Nil yang merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat Mesir berhenti. Hal itu berdampak minor pada penyusutan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Pada masa Wangsa ke-13 dan Wangsa ke-14, kerajaan Mesir perlahan mengalami kemerosotan hingga akhirnya sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. Di tengah kondisi tercerai-berai, bangsa dari Asia yang dikenal sebagai Hyksos datang menduduki wilayah Mesir kuno.
Periode kekuasaan Romawi sejak sekitar 332 sebelum Masehi. Sejak periode kedatangan bangsa Hyksos, Mesir terus berganti kekuasaan asing hingga beberapa abad berikutnya. Mesir kuno sempat dikuasai oleh bangsa Persia sejak tahun 526 sebelum Masehi. Pada masa itu, Persia merupakan salah satu kekuatan besar yang ditakuti wilayah sekitar Mesir. Kekuasaan Persia di wilayah sekitar Sungai Nil ini berlangsung hingga 332 sebelum Masehi. Di akhir periode itu, Persia ditaklukkan oleh Alexander III atau lebih dikenal sebagai Alexander Agung yang berasal dari Makedonia. Pada awal-awal kedatangannya, Alexander Agung disambut rakyat Mesir sebagai tokoh pembebas. Sayangnya, kekuasaan Alexander Agung tidak lama. Dia meninggal pada 323 sebelum Masehi di Babel. Sejak itu, pemerintah Mesir kembali terus bergonta-ganti. Sejak tahun 30 sebelum Masehi, ketika bangsa Romawi datang, wilayah Mesir tidak lagi berada di bawah kekuasaan raja lokal. Mereka dianeksasi oleh Romawi hingga sekitar tahun 300-an Masehi. Peninggalan Mesir kuno. Banyak benda-benda kuno yang ditemukan sebagai bagian dari sejarah peradaban Mesir kuno. Beberapa benda peninggalan Mesir kuno yang ditemukan adalah sebagai berikut. 1. Fosil manusia purba. Australopithecus merupakan jenis manusia purba Mesir yang hidup sekitar 1.500.000 tahun lalu. Tingginya sekitar 115 cm. Ia telah menggunakan alat-alat dari batu dan tulang dan hidup sebagai pengembara dan berpindah-pindah tempat. 2. Tulisan hieroglif. Mesir kuno diyakini sebagai salah satu peradaban yang pertama mengenal tulisan. Sebutan untuk tulisan Mesir kuno ini adalah hieroglif. Tulisan-tulisan ini bertebaran di dinding-dinding piramida. 3. Piramida Mesir. Piramida merupakan bangunan berbentuk kerucut yang bertingkat dibangun pertama kali oleh Raja Djoser sekitar 2650 sampai 2575 sebelum Masehi. Tujuan awal dibangunnya piramida adalah untuk menyimpan mayat dari para Firaun, para raja dan permaisuri yang meninggal diawetkan. Diletakkan dalam patung batu berbentuk singa berkepala manusia. Sphinx merupakan bagian dari piramida. Bangunan tersebut berbentuk singa kepala manusia yang diletakkan di depan piramida. Sphinx dipercaya sebagai penjaga para raja yang telah meninggal dari gangguan roh jahat. Kuil dan obelisk. Masyarakat Mesir kuno mempunyai bangunan khusus sebagai tempat pemujaan dewa matahari. Mereka melakukan ritual di sebuah kuil yang di depannya terdapat jajaran tugu-tugu obelisk. Penyembahan para dewa matahari dipelopori oleh Raja Amenhotep IV yang memimpin sekitar tahun 1353 sampai 1336 sebelum Masehi. Ketika itu ia secara tidak langsung menggantikan dewa utama yang disembah masyarakat Mesir sebelumnya, yakni dewa Amun.